wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Komang. Jadi kami dari kelompok mie ayam Ekonomi Teknik A2 akan mempresentasikan hasil dari tugas mini project kami tentang benefit cost analysis. Jadi penyusun dari kami yang pertama ada Mira dengan NIM akhir 003, saya Hesti dengan NIM akhir 004 dan juga Akila dengan NIM akhir 007. Berikut merupakan materi presentasi pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang benefit cost analysis, yang kedua yaitu tentang purpose the analysis, yang ketiga yaitu studi kasus 1, dan yang keempat adalah studi kasus 4, yang masing-masing ada soal perhitungan hasil dan juga kesimpulan. Mengapa benefit dan cost analysis itu penting? Yang pertama, membandingkan manfaat dan biaya proyek dalam nilai ekonomi, sehingga analisis ini menyetarakan manfaat dan biaya ke dalam nilai uang untuk memudahkan evaluasi. Dan yang kedua yaitu memberikan penilaian objektif apakah proyek ini menguntungkan atau tidak. Jadi analisis ini menunjukkan secara jelas apakah manfaat proyek melebihi dari biayanya. Dan yang ketiga yaitu membantu mengambil keputusan serta menentukan kelayakan proyek, sehingga hasil dari perhitungan rasio manfaat biaya menjadi dasar untuk memutuskan apakah proyek ini layak untuk dijalankan atau tidak. Yang keempat, memastikan penggunaan sumber daya lebih efisien dan tidak boros, sehingga analisis ini mencegah alokasi anggaran pada proyek yang kurang memberikan nilai tambah. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar untuk menentukan prioritas proyek yang paling menguntungkan, sehingga proyek dengan rasio business case tertinggi dapat dipilih sebagai prioritas utama untuk dijalankan daripada proyek lain. Tujuan dari benefit dan cost analysis ini yang pertama yaitu mengukur kelayakan ekonomi proyek, membandingkan antara manfaat dan biaya untuk mengetahui efisien dan efektivitas suatu investasi, menentukan keputusan proyek, dan yang keempat adalah mendukung proses perencanaan dan kebijakan agar keputusan yang diambil lebih objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Berikut merupakan studi kasus kami, silakan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah studi kasus yang pertama. Jadi ada Departemen Pekerjaan Umum yang sedang mempertimbangkan kelayakan pembangunan sebuah waduk yang fungsi utamanya adalah untuk mencegah terjadinya banjir. Dan ongkos konstruksi dari waduk ini diperkirakan sebesar 60 juta rupiah dengan ongkos-ongkos operasional dan perawatannya sebesar 1 miliar 200 juta per tahun. Di samping itu dibutuhkan tambahan konstruksi setiap 15 tahun dengan ongkos sebesar 3 miliar setiap kalinya. Dengan adanya waduk ini akan terjadi penurunan kerugian akibat banjir yang besarnya 6 miliar per tahun menjadi 1 miliar per tahun. Dan apabila diasumsikan dengan tingkat bunga 12% per tahun, waduk ini diperkirakan bisa bertahan secara permanen. Jadi di sini kami disuruh untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan metode benefit cost untuk menentukan apakah pembangunan waduk ini tuh layak dilaksanakan atau tidak. Nah, berikut kami rangkum data-data yang sudah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, perhitungan yang pertama, kami menghitung nilai present worth dari benefit menggunakan rumus present worth benefit sama dengan total manfaat dibagi dengan tingkat bunga per tahun, didapatkan hasil sebesar 41 miliar 666 juta sekian. Lalu yang kedua, kami menghitung annual rekonstruksi cost dengan rumus annual per future-nya annual future I N annual future 12% dengan waktu selama 15 tahun dikali dengan biaya rekonstruksinya dihasilkan sebesar 80.460.000. Selanjutnya kami menghitung annual cost-nya dengan rumus biaya perawatan ditambah annual rekonstruksi cost didapatkan hasil 1.280.460 juta. Lalu kami menghitung present worth cost-nya dengan rumus biaya pembangunan ditambah annual cost dibagi dengan I-nya. Didapatkan hasil 70 miliar 670 juta 500 ribu. Lalu yang terakhir kami menghitung hasil dari rasio benefit cost analisisnya menggunakan rumus present worth benefit dibagi dengan present worth cost didapatkan hasil sebesar 0,58959. Nah, dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa benefit cost ratio yang telah kami lakukan ini memperoleh hasil sebesar 0,590 dan disimpulkan bahwa proyek pembangunan waduk ini itu secara finansial itu dinilai tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya adalah studi kasus yang keempat, yaitu Departemen Kehutanan sedang mempertimbangkan dua alternatif lokasi utama, yaitu lokasi B dan lokasi C. Lokasi B membutuhkan ongkos investasi sebesar 1,5 miliar dan ongkos perawatan sebesar 25 juta per tahun. Pemasukan dari retribusi pengunjung diestimasi sebesar 350 juta per tahun. Lokasi C membutuhkan ongkos investasi sebesar
2,5 miliar dan ongkos operasional per tahun sebesar 30 juta. Pendapatan yang diestimasi untuk lokasi ini adalah 500 juta per tahun. Disbenefit yang timbul pada lokasi B adalah 15 juta per tahun dan lokasi C adalah 20 juta per tahun. Dengan menganggap tingkat bunga sebesar 12% per tahun dan taman berumur tak hingga. Menentukan lokasi mana yang harus dipilih menggunakan metode B atau C untuk memilihnya. Jadi dapat diketahui lokasi B investasi awal, biaya perawatan tahunan, benefit tahunan, disbenefit dan I sebagai berikut dan lokasi C juga sebagai berikut. Untuk perhitungannya sendiri yaitu kita menghitung present worth benefit dari lokasi B dengan rumus benefit tahunan per I yang menghasilkan 2 miliar 916.666. Untuk present worth disbenefit dengan rumus disbenefit per I menghasilkan 125 juta dan present worth cost benefit dengan rumus investasi awal ditambah biaya perawatan tahunan dibagi I menghasilkan 1,708 miliar. Dan untuk keputusan B atau C-nya menggunakan rumus present benefit lokasi B dikurangi present disbenefit lokasi B dibagi present cost benefit menghasilkan 1,634. Kesimpulannya lokasi B layak untuk dibangun, sedangkan untuk lokasi C menggunakan rumus yang sama dengan hasil PBC sebesar 166.666 miliar dan PDC-nya 166 juta, PCC-nya 2.750.000, B atau C-nya 1,454, artinya lebih dari 1. Lokasi C layak untuk dibangun. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan B atau C untuk kedua lokasi tersebut layak untuk dibangun karena B atau C lebih dari 1. Namun, lokasi B lebih menguntungkan karena rasio B atau C-nya lebih tinggi yaitu 1,634. Sekian dari kelompok kami, kelompok mie ayam. Terima kasih atas kesempatannya Bu Komang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.